Sudah muncul, Pak? Muncul. Siap. Judulnya apa, Mas Radian? Judulnya ini, Pak, pengaruh profitabilitas, likuiditas, sama solvabilitas ke harga saham sektor kesehatan, Pak. Oke, mantap. Ya. Ini sesuai arahan Bapak terakhir kemarin, udah saya kerjakan sampai bab 3, Pak. Oke, kita bahas Tuh, satu-satu dari bab satu. ya. Bab 1 Udah sesuai panduan ya? sudah, Pak. Ini halamannya udah sampai 26 aja, Mas. Iya, Pak. Nanti kayaknya harus ada yang disingkat-singkat, Pak. Ya, Masih banyak, Pak. singkat-singkat ya, yang terutama terkait dengan teori dan lain sebagainya itu Siap, Pak. singkat-singkat aja. Nanti dijelasin pas presentasi. Baik, Pak. Oke, Ini bab satu untuk aman, latar satu titik satu belakang. aman. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya Bursa ini Efek dari Indonesia. webnya ini, Pak, BI, Pak. Oke, ya, Cuman sip. untuk data yang ini, Pak, yang bawah, ini harga saham sektor kesehatan itu datanya yang periode 2020 itu nggak ada, Pak, filenya. Tapi ada Hmm. file yang tahun 2022 tapi menampilkan data tahun 2020, Pak. Oh ya, ada di sini ya, Ya, kebaca ada ya. di sininya, Pak. Oke, Ya. nggak apa-apa. Yang penting Mas Radian bisa menjelaskan nantinya. Sip, Itu. lanjut. Kemudian ini penelitian terdahulu, Pak. Ada 10 yang udah saya kumpulkan, Pak. Oke, ada yang berbeda dari 10 ini? Kalau hasil akhirnya sih beberapa berbeda sih, Pak. Oh, Antara oke. ada yang hasilnya berpengaruh positif signifikan, misal Mhm. likuiditasnya positif signifikan, tapi di satunya tidak signifikan gitu-gitu, Pak. Ada Sip, beberapa lanjut. berbeda. Aman. Nah, rumusan masalah seperti ini, Pak. Ya. Profitabilitas, likuiditas, solvabilitas itu berpengaruh secara simultan atau enggak ketiganya Hmm. ke harga saham. Kemudian masing-masing secara parsial, Pak. Profitabilitas secara parsial, likuiditas secara parsial, sama solvabilitas secara parsial, Pak. Nggak usah pakai tanda tanya kan, nggak bertanya itu kan? Oh iya, siapa? Nanti saya edit lagi, Pak. Ya. Terus Oh. batasannya? Batasan masalah itu untuk variabel independennya, Pak. Untuk profitabilitas saya pakai net profit margin. Hmm. Terus untuk likuiditasnya pakai current ratio. Current ratio. Sama solvabilitasnya pakai debt to Debt. equity, Pak. Oke. Ya. Sip. Kemudian yang kedua, data sampelnya kan untuk perusahaan kesehatan itu yang IPO ada sekitar 33, Pak. Cuman di sini saya batasi di sektor kesehatan yang gerak di bidang farmasi aja, Pak. Ada berapa berarti? Ada 9 yang memenuhi kriteria, Pak. Sebenarnya Oh, kalau nanti seluruhnya ada 11, tapi yang dua itu belum upload laporan keuangan tahunan yang nah, 2024-nya, Pak. dijelasin aja Mas di sini bahwa ada 33 tadi itu. Mm-mm. Sampaikan aja, terdapat 33 Mm-mm. perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terkait dengan kesehatan. Tapi yang bergerak di bidang farmasi hanya 9. Inilah yang menjadi fokus saya gitu-gitu. Oh gitu. Oke Nanti ya? itu di bagian sini atau bagian ini ya, Pak? Yang pas penentuan sampel itu ya, Pak? Kan di bawah ada penentuan sampel itu, Pak. Ya, boleh. Di penentuan sampel, tapi Iya, dijelasin di penentuan sampel. saya jelasin, Pak, sama Oh ya udah, yang boleh jadi salah satu sampelnya aja. mana-mana aja saya jelasin, Pak, di situ, Oh, Pak. oke, coba. Terus Kemudian tujuan penelitian. tujuan penilaian nyari pengaruh itu, Pak, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas Hmm. secara simultan sama tadi, Pak, secara parsial masing-masing, Pak. Oke, terus mantap. Kemudian manfaat penelitian bagi peneliti sebagai bahan belajar sama Ya meningkatkan ini pemahaman, Pak. umum Untuk lah. Lanjut. iya, siap. Kemudian metode penelitian, Pak. Di sini saya pakai kausal Udah yang komparatif. tadi, Om Din. Yang tadi Kemudian hipotesisnya udah saya Mm-mm. buat ada Berarti 4 ada hipotesis, empat. Pak. Iya, Empat. ada 4, Pak. Ada Ya, 4. sesuai inline dengan tadi ya rumusan masalah ya. Tadi rumusan masalah, betul, Pak. Oke, mantap. Kemudian lanjut ke bab 2, Pak. Untuk Teori. landasan teori Mm. ada saham. Saham saya bagi Nah, ada ini Mbak, yang perlu disingkat-singkat di sini nih, tingkat. pengertian Iya, saham. Pak. Saham kan Nanti saya umum ini kan, lagi, Pak. sama kan? Gitu. Betul, Pak. Jadi singkat-singkat aja, nggak usah Ya, terlalu panjang. nanti ini Oke. pengertian saham. Kedua ada Terus jenis-jenis saham. jenis Saham biasa saham sama gitu kan. saham preferen. Pokoknya Kemudian ada disingkat aja kalau yang seperti ini. Nanti kan ya, kalau Pak. ditanya kan Mas Nugraha kan bisa menjelaskan pada saat presentasi kan. Siapa? Baik, Nah, Pak. oke.
Harga saham, kemudian ya ini profitabilitas ya tadi ya Pak. Ya. Likuiditas, solvabilitas, kemudian konsep penelitian. Mm-mm. Saya buat kerangka konseptualnya seperti ini Pak. Oke, udah lengkap. Berkas, kemudian teknik pengambilan sampel pakai proof of use sampling. Nah, di Mm-mm. sini ada perbatasannya Pak. Bidang farmasi Oh iya, berdasarkan di sini kriteria langsung pengolah jelasin sampel tuh. terdapat 9 Pak perusahaan yang memenuhi Oke, kriteria. mantap. Itu nanti mungkin saya tambahkan tadi ya Pak, yang seluruh kesehatan itu ada Ya, 33, itu kemudian yang dikasih tahu farmasi dulu ada 11 gitu ya Pak. sebenarnya gitu. Nanti dia langsung defense. Oh, Siap. saya lihat kok ada 33, kok kamu ambil di 9 doang. Nah, Oh gitu. iya siap Pak. Baik Pak. Gitu. Sip. Itu nanti saya tambahkan di sini. Ini s- sampelnya Pak, yang jadi sampelnya Pak. PT-PT-nya Ya. ada 9. Mm. Kemudian teknik pengolahan data. Yang pertama ya mengumpulkan data laporan keuangan, terus Oke. diolah, terus nanti dianalisis pakai aplikasi SPSS Pak. Mm-mm. Mantap. Lanjut ke teknik analisis data. Nanti saya pakainya analisis regresi linear berganda, Pak. Ya. Ya, karena Ya. lebih dari satu kan Iya, lebih dari satu dan ada beberapa tahun, Pak, yang di tahun. ini. Lanjut Oke. ke bab 3, Pak. Mm-mm. Nah, untuk implementasinya yang pertama penjelasan analisis linear berganda. Itu profitabilitasnya kita ukur pakai yang tadi Pak saya jelaskan di awal, Ya. Pak. Pakai Sip. NPM, likuiditas pakai current ratio sama solvabilitas pakai debt to equity. Mm. Rumusnya seperti ini. Ya, Kemudian aman. selain analisis regresi linear berganda, Uji kita juga asumsi klasik. pakai uji asumsi klasik, Pak. Ya. Uji asumsi klasiknya normal Pak, sama seperti biasa yang dipakai buat analisis regresi. Hmm. Pakai uji normalitas, terus gradasitas sama Oh, multikolinearitas sama boleh. autokorelasi, Pak. Oke. Ini Mantap. uji normalitasnya bisa pakai Kolmogorov-Smirnov. Kemudian ya terus gradasitasnya pakai lihat scatter plot, Pak. Hmm. Ini terus multikolinearitasnya. Kemudian yang terakhir autokorelasi, Pak. Oke, oke. Mantap. Pakai Durbin Watson. Nah, yang terakhir itu ada uji Iya, hipotesis, Pak. JT. Ya, uji Ya. hipotesis kan untuk uji F untuk menilai apakah variabel independen secara simultan itu mempengaruhi variabel dependennya. Kemudian yang uji T untuk menilai apakah variabel independennya masing-masing secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan ke ininya, Pak. Sip. Dah. Mantap ini. Iya, siap. Yang terakhir itu Pak, uji koefisien melihat seberapa signifikan itu aja Pak. Oke. Oke, Keren, Mas Nugraha. Nanti berarti ya. kan langsung datanya udah punya. Tadi kan Datanya udah ada perusahaannya Pak, udah ada udah saya semua. kumpulkan Pak. Langsung di bab 4 berarti. Bab Digas 4, tuh. siap Pak. Bab 4. Udah tinggal bab 4 doang. Kalau bab 5 kan tinggal menyimpulkan dari hasil Tinggal bab. menyimpulkan. Siap, berarti setelah ini progres ke bab 4 ya Pak. Bab 4, jangan lupa di siakat isi ya. Udah Siap, berapa siap kali Pak. ngisi di siakat? Siap. Tiga Pak. Ini 3. yang ketiga Pak, iya. Ditambah lah biar cepat. Karena kan 8 paling enggak. Oh enggak, siap Pak. Ya. Nah, ini Siap, bab 1. Bab caranya bab 1, bab 2, bab 3 itu dipecah aja sendiri-sendiri. pecah aja. Oh baik Ya, Pak, siap Pak. walaupun Nanti untuk praktiknya kan lampirannya, kita diskusi zoomnya sekaligus. sama nggak apa-apa Pak? Kenapa? Untuk lampirannya kan kita update Zoom itu linknya sama nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Tapi kan konten isi di Zoom itu kan ada bab 1, 2, dan 3 kan? Oh siap. Nanti berarti Ya. saya pecah-pecah filenya bab satu, bab 2, bab 3 gitu ya Pak? Betul. Oke, jadi Baik Pak. udah dapat 5 kan? Siap Pak. Nah, nanti bab 4, kemudian kesimpulan. Oh, selesai. Baik, siap Pak. Sip. Oke. Baik, mungkin gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Abdul. Ya, sip. Eh, Makasih, Mas Gra. Ya, Lancar. Semoga lancar. amin. Terima kasih Pak. Ya.